Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sakum dumadi. Sahabat di Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Teman-teman, sahabat jelajah supranatural, kita harus senantiasa bersyukur apabila kita mendapatkan nikmat yang satu yang diberikan Gusti Allah, yaitu nikmat sehat. Nah, itulah nikmat-nikmat yang paling utama, teman-teman. Kita harus senantiasa bersyukur. Nah, terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan komentarnya yang sifatnya membangun. Dan Anda bisa terus mengikuti channel Jelajah Supranatural ini, karena setiap hari akan diupload keris-keris. Kita akan menceritakan budaya keris yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa. Dan setiap Sabtu malam Minggu kita akan upload penjelajahan, teman-teman. Nah, kali ini tetap bicara tentang keris, namun ini temanya lain. Jadi saya sangat tergelitik beberapa hari ini di media sosial itu ada seorang ulama seharusnya menjadi panutan kita, yaitu Ustadz Tengku Zulkarnain. Harusnya Ustadz yang namanya Ustadz itu mengajak kita, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik, ya kan? Bukan memprovokasi. Seharusnya seorang ustadz itu mengajak kita untuk menuju ke kebaikan-kebaikan yang mengarah kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu harus mengajak kita untuk beribadah. Namun ini ceramahnya ini lucu, ya kan? Entah ini pelawak atau ustadz, saya kurang paham. Ya, karena saya sangat terus terang sangat tidak enak hati belakangan ini melihat muncul terus di laman Facebook, juga di YouTube. Dia, maaf ya, saya ini karena sebetulnya ini orang tua, harusnya manggilnya beliau kalau orang tua, itu unggah-ungguh Prapsilo. Bagaimana orang Jawa itu menghargai orang yang lebih tua, itu namanya unggah-ungguh. Jadi sebetulnya di adat Jawa itu ada seperti itu. Nah, makanya bahasa-bahasa di Jawa itu ada bahasa Ngoko, ada kromo inggil, seperti itu ya. Seharusnya ya saya menyebutnya ini beliau, namun ini nggak bisa sebetulnya. Ini Tengku Zulkarnain aja lah disebutnya ya. Itu yang katanya ustadz, tapi nggak tahu saya ini ustadz atau pelawak, karena seharusnya seorang ustadz itu sekali lagi mengajarkan kita menuju ke kebaikan-kebaikan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Tapi kenyataannya ini saya lihat di media sosial ini sangat rame, ini mengatakan tentang keris, dan saya sangat yakin, aku yakin bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain ini nggak paham tentang keris. Jadi ini nggak tahu tentang keris tapi bicara keris. Ini bukan pada porsinya sebetulnya. Jadi saya minta ini Ustadz Tengku Zulkarnain kalau nonton video ini, belajarlah sedikit tentang sejarah yang ada di Nusantara. Jadi Anda jangan terlalu mabuk dengan gaya ceramah Anda, ya. Sedikit belajar, setelah itu komentar. Kalau nggak paham, tanya kepada ahlinya. Nah, ini teman-teman sahabat jelajah supranatural ya. Di sini akan saya sampaikan, ini saya akan ajari Anda Ustadz Tengku Zulkarnain ya. Nah, kalau Anda tidak paham, di sini saya kasih tahu bagaimana aturan orang Jawa mengenakan keris. Nah, di sini ada istilah-istilahnya, teman-teman, ada nama-namanya. Jadi nggak sembarangan seperti yang diucapkan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain asal jeplak ngomongnya sakar PDW. Ya, udah nggak paham, ngoceh lagi. Nah, di sini saya kasih tahu. Ini saya memegang sebilah keris. Nah, saya ceritakan dulu
Kalau keris ditaruh di belakang seperti ini, ya, ini istilahnya anduran, atau kalau di belakang namun lurus, begini ya teman-teman, letaknya ini di belakang tapi lurus begitu. Nah begini ya sahabatnya, lurus, itu disebut kelabang pipitan. Jadi ada dua istilah teman-teman. Nah, jika seperti ini mengandung makna atau arti. Kalau di belakang yang saya seperti ini ya, mengandung makna atau arti, kita itu selalu menunjukkan kerendahan hati yang paling dalam. Walaupun sebetulnya kita ini memiliki kemampuan yang sangat besar, memiliki energi yang sangat kuat, namun apabila keris itu disandang di belakang seperti itu, kita senantiasa kita merendahkan diri. Nah, jadi boleh dikata itu perbuatan yang baik dan tidak sombong, karena kita mengenakan pusaka atau keris di belakang ini. Biasanya kalau menggunakan keris seperti ini pada bisowanan agung, misalnya ada pertemuan para raja-raja, ya kan, itu mengenakannya di belakang. Nah, itu disebut andoran atau kelabang pipitan. Jadi ada dua istilah. Sebetulnya istilahnya banyak, saya sebutkan dua saja. Ini sudah sekedar untuk pengetahuan teman-teman. Jadi biar paham, ya, itulah aturan main yang ada di budaya Jawa. Jadi Tengku Zulkarnain banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah belajar, biar Anda nggak gagal paham. Nah ini ya, kalau di belakang sekali lagi namanya anduran atau kelabang pipitan. Nah kemudian mungkin teman-teman sering melihat poster atau gambarnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kalau mengenakan keris di depan sini teman-teman. Ya, maaf ini sekali lagi kepada Ustadz Tengku Zulkarnain, Pangeran Diponegoro itu juga orang Jawa. Nah, mengenakan keris di depan. Jadi Anda ini harus banyak-banyak melihat. Nah, kacamatanya itu ditebelin kalau kurang tebel. Ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu mengenakan keris di depan, itu namanya sikep atau anganggar. Jadi ada dua istilah, sikep dan anganggar. Kalau sikep tepat di depan seperti ini, kalau anganggar agak ke samping seperti ini. Ya, di sini ini wal khususon untuk Ustadz Tengku Zulkarnain. Nah, mudah-mudahan nonton video ini saya kasih tahu. Nah, seperti ini namanya anganggar. Kalau seperti ini namanya sikep, seperti Pangeran Diponegoro pakai. Kalau di depan seperti ini mengandung makna dan arti, yaitu siap mati atau siap berperang. Nah, makanya ditaruh di depan. Itu. Namun kalau Pisowanan Agung sudah tentu ditaruh di belakang, atau biasanya memakai keris di depan atau sikep atau anganggar ini biasanya dipakai oleh ketua kelompok pasukan, ketua regu. Jadi makanya di depan dan dia di belakang juga pakai, biasanya dua kerisnya. Nah ini semoga Ustadz Tengku Zulkarnain nonton terus nanti belajar, jadi ngomongnya enak di telinga gitu ya, biar paham Anda, nggak ngawur. Nah seperti itu. Terus di situ juga Ustadz sampaikan, nah, itu cara menarik keris. Kalau tempat Anda itu nariknya cepat, kalau orang Jawa naiknya pelan. Nah sini saya kasih tahu, orang Jawa kalau narik pusaka itu pelan-pelan seperti ini, ditarik ini pelan. Yang ditarik itu warangkanya, nah, seperti ini ya, seperti itu. Itu menunjukkan kedamaian. Jadi nariknya pelan itu menunjukkan kedamaian, ya kan. Nah, kalau nariknya kita keras begini, itu mengajak perang. Itu jadi semua itu ada aturannya ya. Saya sampaikan kepada khususnya Tengku Zulkarnain, ini ada aturan main. Jadi nggak seperti yang Anda pikirkan. Semua ada tata krama dan aturannya. Nah itu, ini mohon maaf pada sahabat jelajah Suprangura, saya
terlalu bersemangat di sini ya. Karena memang sangat nggak enak ceramahnya. Ini orang tua tapi nggak bisa jadi panutan. Ya, seperti itu. Seharusnya merangkul, memberi suri tauladan kepada kita, kepada umat ya. Ini yang dilakukan ini cuma ngoceh, nggak karu-karuan, nggak jelas, bikin telinga ini panas dan bikin hati ini sakit gitu ya. Akhirnya bukan teladan yang kita dapat dari Tengku Zulkarnain ini, yang kita dapat ini adalah rasa kebencian. Nah, begitu teman-teman sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Jadi ini mohon maaf kalau saya sedikit emosi. Ini ya, kita harus mampu menahan diri ya teman-teman ya, menghadapi orang yang nggak paham ya. Mungkin Zulkarnain ini sudah pikun ya teman-teman ya, jadi nggak ngerti sejarah, jadi ngomongnya itu biar lucu, entah ini ustadz atau pelawak ya teman-teman ya. Jadi terus terang di sini saya lebih terus terang saya merasa prihatin sekali lagi dengan penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain. Demikian ya, sekali lagi yang saya sampaikan kepada teman-teman jelajah supranatural, mari kita terus bersabar ya, senantiasa kita harus mampu bersabar ya. Kita ingatkan saja kepada Ustadz Tengku Zulkarnain ini supaya ke depan ceramahnya bisa adem, lebih baik ya kan, mampu membimbing umat menuju kebaikan-kebaikan, bukan malahan memprovokasi, terus bicara hal yang bukan keahliannya. Nah itu ya, begini aku ngomongnya sampai bingung teman-teman. Jadi ya demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf sudah sedikit emosi, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan, khususnya untuk pecinta penggemar jelajah supranatural di manapun Anda berada. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati. Nggak senang cabut kricis, tewas di gelanggang kerbau tebusannya, tewas di tempat tidur ayam seekor tebusannya. Begitu kalau Jawa lain dicabutnya kricisnya, kue arep tak paten. Wallahu berapa nas, malik nas, ilahi nas, musyari waswasil fanas, alladhi wasfisul fi sudurin nas minal jin dan